Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu di antaranya nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu menghadiri majelis ilmu khususnya pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan kita untuk memahami pelajaran, dimudahkan kita dalam istiqomah hingga nanti akhir pertemuan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas zonna dan saudara-saudarinya. Baik, kita masuk yang berikutnya, alim tu. Ya, silakan dibuka. Kalau di PDF berarti sekitar halaman 289 ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke saudari atau akhwatu zonna yang berikutnya yaitu alima. Di sini dengan lafaz menukil matan dari Ajrumiyah yaitu alim tu. Kita lanjutkan qala Asy-Syarih rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan berikutnya akhwatu zonna atau akhwatu zonantu yang berikutnya adalah alim tu atau alima. Tentunya di sini alima yang bukan bermakna mengetahui dengan pengetahuan yang zahir, ya, yang fisik. Karena zonna ini maknanya menyangka, af'alu zon, mengira, sehingga terjemahannya adalah alim tu, aku mengira. Baik. Taqulu, contohnya pada kalimat berikut ini, alim tu amran syakhisan. Aku mengira Amr itu orang yang syakhisan. Syakhisan kalau dibuka di kamus ada beberapa makna. Yang ana ingat satu adalah maknanya sabitun. Orang yang kokoh ya, tegar. Yang kedua maknanya masilun, orang yang patuh. Lebih kurang demikian maknanya, wallahu a'lam. Nah, maka di sini alim tu amran syakhisan. Amr ini maf'ul bih pertama. Kemudian syakhisan yang maf'ul bih kedua. Ya kan? Nah, kita coba dulu lihat penjelasannya. Alim tu di situ fi'lun wa fa'ilun, dia fi'il sekaligus fa'il, sudah mengandung fa'il, yaitu fa'ilnya nanti dijelaskan dhamir tu-nya. Dan alimanya sendiri itu fi'il madi, fi'lun madin, harusnya itu salah kalau yang cetakannya fi'lunya tidak ditanwin, maka dikoreksi, harusnya ditanwin. Fi'lun madin, yaitu fi'il madi mabniun, dia mabni ala sukuni, di atas tanda sukunnya, yang dilihat bukan alimanya tapi alim tu. Maka lihat fi'il madinya alim tu, yang dilihat tanda mabni adalah harokat pada lam fi'ilnya, yaitu mimnya sukun, berarti mabniun ala sukuni. Litisalihi bidhamiri raf'il al-mutaharriki. Ya. Karena kenapa demikian? Kenapa mabninya dengan sukun bukan dengan fathah? Alima kan fathah mimnya. Karena ya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dhamir tu di situ. Baik. Nah, kita baca litisalihi, itu ada kaidahnya kapan kita baca dhamir itu hu, kapan kita baca dhamir itu hi. Ya. Dhamir ghaib ini ya, dhamir ghaib mufrad ya. Kapan dibaca hu, kapan dibaca hi. Maka ini ada kaidahnya. Ya, kaidahnya untuk dhamir ha disebutnya dhamir ha. Dhamir ha itu meliputi dhamir hu
hu huma hum, ha huma hunna. Baik, ulangi lagi. Domir ha ini meliputi ya domir hu, huma hum, ha huma hunna. Maka domir ha ini kalau sebelumnya ada dua keadaan, maka harokat dhammah yang semula hu, huma, hum, ya. Kemudian apa lagi? Kalau ha enggak ya, enggak terpengaruh kalau ha, huma, hunna. Nah, hunna nanti yang terpengaruh. Ulangi, yang terpengaruh nanti hu, huma, hum, kemudian hunna. Maka harokat hu di situ akan berubah menjadi kasroh, jadi hi, ketika terjadi dua keadaan. Yang pertama, ketika sebelum domir ha tersebut terdapat huruf berharokat kasroh. Contohnya pada kasus ini litisoli, nah li-nya kasroh berarti domir ha-nya dibaca kasroh juga. Lihi gitu. Karena untuk munasibah, untuk menyesuaikan pelafalan supaya tidak berat. Kalau harus dibaca lihu itu kan berat ya. Dari kasroh ke dhammah itu naik ya, tingkat kesulitan pelafalannya. Berat lihu ya, lebih ringan lihi. Sedangkan yang kedua keadaan ketika sebelum domirnya, sebelum domir haknya itu ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun. Contohnya di tempat yang lain misalkan alaihi. Huruf jar ala bertemu domir hu jadi alaihi bukan alaihu. Ya kita bicara keumuman lafaz ya. Adapun dialek yang lain dalam Al-Qur'an sendiri ada dialek yang mengatakan alaihu itu boleh. Maka intinya mayoritas dibaca alaihi, apalagi alaihim, apalagi pasti itu berubah. Ya, itu kaidahnya. Dua tadi ya kaidah. Kemudian di dhamiri raf'il mutaharriki wa huwa yansibu maf'ulaini awwaluhuma al-mubtada'u wa tsani al-khabaru. Nah, di sini alimtu ini mampu menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Awwaluhuma yang pertama adalah mubtada, wa tsani yang kedua adalah khabar. Berarti amrannya itu mubtada, syakhisannya itu khabar ketika tidak ada alimtu. Ketika kondisinya normal maka mubtada khabar dia, amrun syakhisun. Asalnya gitu, begitu. Kemudian wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, jelas tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhiran lafaz dari amrnya. Syakhisan, begitu pula syakhisan sama maf'uluha asani maf'ul bih kedua mansubun, dia mansub ya biha karena alimtu. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri, sama tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhiran lafaz syakhisan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan berikutnya pada wajadtu. Nah, kita masuk ke akhwatul zanna yang berikutnya, yaitu wajadtu atau wajada ya. Nah, kembali kita ingatkan kenapa Ibnu Ajurum memilih memilih template-nya wajadtu ya, zonantu dan seterusnya, pakai domir tu di situ. Ya, kenapa tidak wajada saja dan seterusnya? Apa alasan kemarin? Alasannya untuk apa? Untuk mempermudah para pelajar, karena Ajrumiyah ini ditujukan untuk pemula, jadi penulis menampakkan ya fa'ilnya, ya kan, sudah sepaket dengan fi'il fa'ilnya supaya mempermudah para pelajar pemula, tulab yang pemula untuk mempelajari kitab Ajrumiyah, daripada langsung menyebutkan misalkan zonna wa akhwatuha, nanti bingung ya ini fa'ilnya yang mana. Ya, maka intinya untuk mempermudah pemula ketika mempelajari kitab Ajrumiyah, langsung sudah ada fa'ilnya tu di situ. Dan domir tu di situ saya lebih ringan ya untuk dipahami dibandingkan jika diganti fa'ilnya yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi kita baca dulu wajadtu qala Allah taala. Untuk wajadtu ini wajada
Qala Allah Ta'ala berfirman, lawajadullaha tawwabar rahima, di surat An-Nisa ayat 64. Ana bacakan terjemahnya. Kalau ini potongan ayatnya, ayatnya panjang sebenarnya. Ayat lengkapnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Terjemahannya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka situ intinya ada dua maf'ul bih, ya. Maf'ul bih pertama mana? Maf'ul bih pertamanya yang pasti adalah lafaz jalalah Allah, mansub kan. Yang kedua mana? Yang kedua ya udah yang terdekat saja, yaitu tawwaban. Adapun rahimannya ada beberapa pendapat, bisa sebagai badal, bisa juga sebagai na'at atau sifat. Wajada ta'ti bimakna wajadtuhu ala halin muayyanatin. Sini wajadanya ta'ti bimakna, bermakna, ini lagi menjelaskan ayat berarti ya. Wajadtuhu ala halin muayyanatin menunjukkan makna baik. Ya, terkait dengan makna yang pertama dari wajada pada ayat Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 64, wala wajadullaha tawwabar rahima. Ini maknanya wajadtuhu ala halin muayyanatin. Ini khusus untuk makna wajada pada ayat ini, maknanya adalah halin muayyanah. Artinya adalah mendapati, ya, mendapati makna wajada yang khusus. Mendapati, menjumpai Allah dalam kondisi yang khusus. Jadi kalau kita baca tafsirnya, ditafsirkan asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang munafik ya hendak meminta ampunan dengan cara mereka mendatangi Rasulullah Muhammad SAW supaya dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetaplah namanya orang munafik, ya di lisan mereka ya berislam, ya namun hatinya apa? Hatinya munafik. Nah, ketika disebutkan lawajadullaha tawwabar rahim, mereka orang-orang munafik itu mendapati, menjumpai Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Andai orang munafik itu apa? Benar-benar bertaubat. Setelah tadi apa? Meminta taubat, ampunan melalui perantara Rasulullah SAW untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Ini hanya dibolehkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah meninggal, maka tidak boleh demikian. Bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Fokus ke wajadu di situ, wajadullah tawwabur rahim. Ini menjumpai Allah dalam kondisi yang khusus ya, muayyanah, bukan kondisi yang sebenarnya di dunia mereka menjumpai fisik atau zat Allah, tidak. Menjumpai yang sifatnya khusus. Nah, amalannya amalan batin, bukan amalan zahir menjumpainya. Taib. Itu maksud dari halin muayyanah, keadaan atau kondisi yang khusus. Yaitu setelah mereka orang munafik meminta ampunan melalui Rasulullah SAW untuk didoakan, dimintakan kepada Allah ampunan itu, maka mereka mendapati Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya, andai mereka memang benar-benar bertobat, Allah pasti akan menerima taubat dan akan memberikan rahmat kepada mereka. Nah, di sini berarti apa? Menjumpai bukan bermakna zahir. Wa ta'ti bi makna, terkadang juga bermakna laqituhu, aku menjumpainya. Laqiya, berjumpa. Kalau berjumpa fisik ya, berarti bermakna apa? Fisik. Kalau tadi wajadtuhu ala halin muayyanatin, maknanya wajadanya ala halin muayyanatin, yang menunjukkan ya halin, keadaan yang muayyanah, ta'yin, yang tertentu. Fataqul, kita lihat contohnya,
Fataqulu talabtu ad-dirhama alladhi dha'a li fawajadtuhu. Apa doa maknanya? Hilang, ya. Talabtu ad-dirhama, aku mencari, ya, uang dirham itu. Alladhi dha'a li fawajadtuhu, yang uang itu hilang. Li wajadtuhu, ya, kemudian fawajadtuhu, kemudian ya aku menemukannya. Yakni laqitu. Di sini barulah fawajadanya bermakna amalan zahir, ya. Yaitu apa? Benar-benar mendapatinya. Laqiya maknanya, laqituhu. Jadi bukan zonna. Ini menunjukkan apa? Wajada maknanya banyak, ya, tidak hanya bermakna, justru itu makna populernya. Wajada yang bermakna menjumpai, mendapati, yaitu makna yang populer yang sering kita gunakan. Itu amalan zahir. Nah, adapun pada ayat tadi tentunya itu bukan wajada bermakna zahir, ya. Karena tidak mungkin mereka menjumpai secara fisik zat Allah, ya kan? Bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini maknanya mengira atau meyakini. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wa taqulu talabtu dirhama alladhi dha'a li fawajadtuhu madfunan. Ini contoh kalimat yang lain. Makna madfunan dari fi'il madinya dafana, yang terkubur, terpendam. Baik. Aku mencari, ya, uang yang hilang itu li milikku fawajadtuhu, kemudian aku mendapatinya, menemukannya dalam kondisi madfunan, terkubur. Madfunan ini hal berarti. Al-ula, maka yang pertama, contoh yang pertama tadi maknanya laqituhu, maknanya mendapati, menjumpai secara zahir, fisik, ya. Lam tansib illa maf'ulan wahina. Di sinilah perbedaannya. Kalau wajadanya hanya bermakna, bukan hanya, kalau wajadanya bermakna laqiya, menjumpai secara fisik, maka dia hanya memiliki satu maf'ul bih saja, ya, yaitu wajadtuhu tadi, hu saja, itu maf'ul bihnya satu. Madfunannya bukan maf'ul bih tadi, ya, madfunannya itu adalah hal. Amma hadhihi, adapun wajada pada pembahasan kita ini, wajada yang bermakna zonna, dia makna fanasobat maf'ulaini li'annaha bimakna wajadtuhu ala halatin muayyanatin, yaitu menasabkan dua maf'ul bih sekaligus, li'annaha, karena lafaz wajada ini bermakna wajadtuhu ala halatin muayyanatin, yaitu terkait dengan ayat di atas tadi, lawajadullaha tawwabar rahima, yaitu artinya, ya, wajada yang bermakna menjumpai, mendapati, ya, Allah, menjumpai Allah itu zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini maknanya halin muayyanatin, maksudnya adalah kondisi yang khusus, ya, yaitu menjumpai Allah dalam kondisi yang bukan secara hakiki menjumpai secara zahir, bukan maknanya laqiya. Maknanya adalah makna zonna, itu yang bermakna af'al qulub. Kemudian di ayat yang sama tadi Allah telah berfirman lawajadullaha tawwabar rahima. Lawajadullaha tawwabar rahima, ai fi halin, itu maksudnya di satu kondisi khusus dari berbagai kondisi yang ada. Artinya menjumpai Allah dalam kondisi yang khusus, ya, bukan kondisi menjumpai secara fisik pada umumnya. Wajada, terkadang pula wajada bermakna hazina, ya, wajada bermakna hazina artinya apa? Sedih. Takulu, contohnya doat ba'iruhu fawajada 'alaiha, yakni hazina 'alaiha. Doat ba'iruhu, ba'ir apa? Onta miliknya doat hilang, fawajada 'alaiha, kemudian dia sedih atas kehilangan ontanya tersebut. Maka wajad di situ maknanya bukan menjumpai, bukan pola mengira, tapi maknanya adalah sedih, hazina. Fi'il lazim, ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakallah. Mengenai ini disimpulkan oleh Syekh
wajada yumkinu isti'maluhu. Jadi kesimpulannya wajada itu ya penggunaan yang memungkinkan baginya adalah terjadi pada 3 keadaan berikut ini. Ya, 1 ketika kalimatnya do'at ba'iruhu fawajada 'alaiha. Ini contoh yang wajada dia fi'il lazim, hazina sedih maknanya. Do'at ba'iruhu tadi sudah ya. Ontanya hilang kemudian dia sedih. Do'at ba'iruhu fawajadaha yakni laqiyaha. Yang kedua bisa juga bermakna laqiya. Kalau laqiya masih membutuhkan satu maf'ul bih, menjumpainya, menemukannya. Do'at ba'iruhu fawajada 'alaiha gubara. Ini contoh yang wajada yang apa? Memiliki 2 maf'ul bih. Maf'ul bih pertamanya apa? Coba kita baca dulu. Lihat di situ do'at untanya hilang, fawajada kemudian dia menjumpainya gubaron. Apa gubaron? Gubaron di situ bersuara atau suara onta ya Pak, mendengkur. Ya, suara onta. Kalau anjing kan menggonggong, ayam berkokok. Nah, kalau onta apa? Nah, itu suaranya. Jadi di sini maf'ul bihnya ada 2. Yang pertama 'alaiha itu maf'ul bih pertama. Ya, kemudian gubaron maf'ul bih yang kedua. Hadhihi tansibu maf'ulain. Nah, benar ini menunjukkan mampu menasabkan 2 maf'ul bih. Walladhi yubayyinu lana ahadal ma'ani salasati huwa siyaku. Ya, menjelaskan kepada kita salah satu makna dari 3 makna tersebut di atas tadi sudah disebutkan. Huwa siyak itu tergantung dengan konteks kalimatnya. Bahwasanya wajada itu dijelaskan di sini bahwasanya yubayyinu lana ahadal salah satu makna dari 3 makna wajada tergantung siyak konteks kalimatnya. Ada yang berupa fi'il lazim, contohnya hazina, maknanya hazina. Ada yang maknanya laqiya, membutuhkan satu maf'ul bih. Ada yang maknanya wajada, maknanya zonna. Tadi zo'at ba'iruhu fawajada 'alaiha gubaron. Untanya hilang, kemudian ya dia mengira wajada 'alaiha maf'ul bih pertama, yang kedua gubaron maf'ul bih kedua. Berikutnya adalah qala Allah Ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ittakhadha situ menjadikan ya Ibrahim khalilan sebagai apa? Kekasihnya. Maka ittakhadha situ fi'lun madin mabniun 'alal fathi, lafaz Allahnya ismul karim, fa'il sebagai fa'il bid-dhammah. Dhammahnya dhammah zahirah ya, dhammah yang nampak pada lafaz Allah tersebut. Wattakhadha ittakhadhanya tansibu maf'ulain, menasabkan 2 maf'ul bih ya. Al-awwal mubtada, yang pertamanya sebagai mubtada, yang kedua sebagai khobarnya. Jelas ya. Ibrahimnya maf'uluha, al-awwalu maf'ul bih pertama, mansubun biha mansub karena ittakhadha. Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu, dan nasabnya dengan fathah yang nampak, khalilannya maf'ul bih kedua, mansub juga karena ittakhadha. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, fathah zahira pada akhirannya. Ini saya ingin menyebutkan tadi adalah ada lafaz ittakhadha yang juga memberikan makna apa? Memberikan pengaruh nasab pada 2 maf'ul bih. Dan ittakhadha itu teman-teman termasuk akhwatu dhanna. Ya, tadi setelah wajada ittakhadha ya secara ringkas. Nah, sekarang masuk ke ja'altu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ja'altu al-khashaba baban. Ya, aku menjadikan al-khashaba apa? Khashaba kayu ya. Kayu itu apa? Menjadi pintu. Aku ya menjadikan kayu itu sebagai pintu. Yakni sayyartu al-khabasha baban, aku mengubah kayu itu menjadi pintu. Maka maf'ul bih pertamanya khashaba, maf'ul bih keduanya baban. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Surat apa? An-Naba ya, di surat An-Naba ayat 10 dan 11 yang artinya dan kami menjadikan ya malam sebagai pakaian dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Berarti al-laila itu maf'ul bih pertama, libasa maf'ul bih kedua, an-nahara maf'ul bih pertama, ma'asya maf'ul bih kedua. Dan ja'ala yang bermakna apa? Memberikan
pengaruh pada dua maf'ul bihnya, mansubkan dua isim setelahnya. Begitu pula kemudian kita i'rab dulu, ja'altu fi'lun wa fa'ilun, ja'altunya itu fi'il fa'il, ja'ala sendiri fi'il madhi mabni atas sukun, karena yang dilihat adalah ketika berupa lafaz ja'alnanya. Kalau ja'alna maka lam fi'ilnya itu, lamnya itu sukun, berarti mabni atas sukun. Litisolhi, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik yaitu na di situ ya. Wa ta'unya kalau ini kalau ja'altu ya. Kalau ja'alna tadi ya dhamir sebagai fa'ilnya ada dhamir na di situ. Kalau ja'altu sendiri, maka tu'nya itu adalah dhamir mutakallim mabni atas ala dham, mabni atas harakat dhammah fi mahalli raf'in, ya, menempati kedudukan rafa sebagai fa'il dari ja'ala atau ja'altu. Al-khashaba di situ lagi bahas contoh tadi, ja'altu al-khashaba baban. Al-khashaba maf'ul bih yang pertama mansub karena ja'altu, kemudian tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya, jelas ya. Sami'tu, adapun sami'tu rajula yaqulu wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi al-mu'allifu. Sami'tu ar-rajul yaqulu wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi al-mu'allifu marjumun was-sawabu an sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan wa anna jumlata allati ba'daha takunu mawdi'a halin. Sami'tu an-nabiyya yaqulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu lakinna hadhihi al-adata ikhtalafa fiha an-nahwiyuna fa ba'duhum qala innaha tansibu maf'ulain wa ba'duhum qala la tansibu maf'ulain li anna sam'a hassatun al-hawas wa ma kana madrakuhu al-hawasa fa innahu la tansibu maf'ulain unzur ra'aitu idza kanat bi ma'na alimtu tansibu maf'ulain wa idza kanat bi ma'na absartu la tansibu illa maf'ulan wahidan. Yang mengenai sami'tu ar-rajulu yaqulu wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi al-mu'allifu marjumun was-sawabu anna sam'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Si sami'a di situ kutipan sehingga boleh dibaca sami'a walaupun pakai anna karena sami'anya kutipan. Maksud yang benar adalah sami'a itu tidaklah mampu menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja, illa maf'ulan wahidan. Wa anna jumlata allati ba'daha takunu mawdi'a halin sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maksudnya adalah kalau pada kalimat yang awalannya pakai sami'tu atau sami'a, kemudian setelahnya ada jumlah, ya. Tersebutkan tadi wa anna jumlata allati ba'daha takunu mawdi'a halin, maka kedudukannya sebagai hal. Dari siapa? Lihat sini contohnya dari lafaz an-nabi. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini contoh kalimat. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan bersabda. Berarti yaqulu ini hal bagi an-nabiyya. Karena kaidahnya jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah yaitu an-nabiyya, maka jumlahnya yaqulu di situ sebagai apa? Sebagai hal. Sebaliknya kalau ada jumlah terletak setelah isim nakirah, maka jumlahnya sebagai apa? Sebagai apa? Na'at, ya, sebagai sifat. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi hadhil adat kebiasaan seperti ini, ya, ikhtalafa menyelisihi an-nahwiyun, ya, para pakar nahwu. Kenapa? Fa ba'duhum qala innaha tansibu maf'ulain. Karena ya salah seorang ulama pakar nahwu di antara mereka mengatakan bahwasanya sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Ya, walaupun tadi apa? Sami'a disebutkan yang benar shawab kata Syekh Utsaimin hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Sedangkan ya jumlahnya itu adalah hal.
Jadi maf'ul bihnya itu tadi asami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini kalimat ya, dikasih kurung di situ. Maka menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maf'ul bih tetap satu, yaitu an-nabiy, sedangkan yaqulunya itu adalah apa? Hal dari an-nabiy, bukan maf'ul bih kedua. Sedangkan pakar nahwu, tinjauan secara nahwu ya tetap ya memiliki dua maf'ul bih. Kita lanjutkan dulu. Inna hatansibu maf'ulain wa ba'duhum qala la tansibu maf'ulain. Sebagian lagi mengatakan tidak menasabkan dua maf'ul bih, li anna sam'a hassatun minal hawasi wa makana madrakuhu al hawassa. Yang indra itu dapat di madrakuhu, dapat diketahui, dapat dikenali dengan apa? Diraba, dirasakan. Fa innahu la tansibu maf'ulain, maka sami'ah yang bermakna seperti ini, sami'ah yang bermakna hassah, ya tidak bisa menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Sami'ah artinya apa? Mendengar, berarti kan indra pendengaran dengan telinga. Ya, ini hanya mampu menasabkan satu maf'ul bih saja. Tidak bisa dua maf'ul bih sekaligus. Kalau yang dimaksud sami'ah yang bermakna hassah. Baik. Uzur, maka perhatikanlah lafaz ra'aitu. Ya, kalau ra'aitu idza kana bi makna alimtu tansibu maf'ulain. Kalau kita kiaskan dengan ra'aitu, ra'a juga termasuk af'al qulub ya, amalan hati yang juga bisa menasabkan dua maf'ul bihnya. Dan ra'anya di sini dengan syarat ra'anya apabila bi makna alimtu, maknanya meyakini atau mengetahui, baru bisa menasabkan dua maf'ul bih. Wa idza kana bi makna absartu, kalau ra'anya itu bermakna absara, melihat dengan tadi indra, dengan hassah, maka la tansibu illa maf'ulan wahidan. Sehingga kesimpulannya sama teman-teman. Kalau sami'anya ini kita simpulkan sini, kalau sami'anya kita yakini sebagai af'alul qulub atau af'aluz zon atau akhwatu zonna, berarti ya sudah, maknanya sami'ah yang bermakna apa? Mengira, menyangka. Dan itu bisa memiliki dua maf'ul bih. Tapi kalau sami'ah yang bermakna hassah, indra pendengaran, ya, mendengar, sudah berarti apa? Dia memiliki satu maf'ul bih saja. Qala mu'allifu wa man yara annaha tansibu maf'ulain. Ya, mu'allif menjelaskan wa man yara, siapa saja yang berpandangan bahwasanya, berpendapat bahwasanya kita lagi bahas sami'ah ya. Sami'ah itu mampu menasabkan dua maf'ul bih. Contohnya sami'tu rasul, maka dibawakan contoh dalilnya sami'tu Rasulullahi sallallahu yaqulu, maka di situ rasulnya adalah maf'ul bih pertama, sedangkan jumlah yaitu kalimat yaqulu itu maf'ul bih kedua. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Li'anna, kenapa? Karena lafaz rasul dengan yaqulu itu yasluhu, keduanya bisa an yuj'ala mubtada'an wa khabar, bisa dijadikan sebagai mubtada khabar. Maf'ul bih berupa jumlah, boleh enggak? Boleh. Maf'ul bih berupa jar majrur atau dzaraf, boleh enggak? Boleh. Nanti namanya maf'ul bih apa? Maf'ul bih yang ghairu sharih. Ada pembahasan maf'ul bih yang sharih dengan ghairu sharih. Maf'ul bih yang secara tegas sebagai maf'ul bih mansub dalam kalimat, ada maf'ul bih yang dia tidak tegas. Ya, biasanya berupa jar majrur, biasanya berupa masdar muawwal misalkan. Contoh tadi pada contoh yang sebelumnya di sisi pertama, misalkan do'at ba'iruhu fawajada 'alaiha ghubaran. Maka 'alaiha di situ wajada 'alaiha, ya 'alaiha maf'ul bih pertama. Ya, tapi maf'ul bih yang ghairu sharih karena ada huruf jarnya. Baik. Jadi boleh misal kita jadikan yaqulunya itu maf'ul bih kedua, ya, karena memang kalau dibuang fa'ilnya bisa menjadi mubtada khabar, Rasulullahi yaqulu, bisa. Mubtadanya rasulu, ya, khabarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu yaqulu. Saya ulangi, mubtadanya berupa rasulu, khabarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu yaqulu. Kemudian idza dakhalati alaihima adatun summa nasabathu sarat amilatan fihi wa anta taqulu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kalau masuk kemasukan adat itu di situ fi'il fa'ilnya ya, berarti amilnya maksudnya. Masukkan amil yaitu fi'il dan fa'ilnya,
summa nasabathu, maka ya sudah menjadi nasab semuanya. Ya, terutama an-nabiyahnya terkena langsung mansub. Ya, fiil itu amil ya bagi maf'ul bihnya di situ. Anta taqulu, ya sehingga engkau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa taqulu ahyanan terkadang kau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qailan juga boleh. Ya, dibaca qailan atau yaqulu sama saja. Taib, qailan bentuk isim fa'ilnya ya dibaca mansub. Kalau yaqulu berarti kalau kita i'rab sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berarti yaqulu fi mahalli nasbin maf'ulun sanin, maf'ul bi kedua dari sami'tu. Taib, fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Qaulika, sebagaimana perkataanmu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat ya Nabi SAW sedang sholat. Fahuna hal naqulu an-nabiyya maf'ulun awwalun, ya. Apakah kita katakan di sini Nabi lafaz an-nabiyya sebagai maf'ul pertama di kalimat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli? Ya, sedangkan yusollinya itu maf'ul bi kedua. Jawabannya la, enggak bisa. Kenapa? Kita jelaskan an-nabiyya di situ maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih, sedangkan yusollinya mansubun 'alal hal. Ya, dia mansub sebagai apa? Sebagai hal dari an-nabiyya. Idzan jika demikian, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, an-nabiyya maf'ul bih yaqulu fi maudhi'i nasbin 'alha. Ini tetap yang kalau kita tangkap ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil pendapat bahwasanya khusus untuk sami'a atau bahkan ro'a yara, sami'a yasma'u, ya dia tidak bisa secara mutlak digolongkan ke akhwatu dzann. Ya, tidak bisa secara mutlak dikelompokkan di af'aluz dzann. Apa buktinya? Karena Syekh menyimpulkan ya dengan pendapat apa beliau tadi katakan, ya, kalau ya ada jumlah setelah maf'ul bi pertama sini an-nabiyya, setelahnya ada yusolli atau ada tadi apa? Ada yaqulu, maka jumlahnya itu hal bagi isim yang pertama tadi an-nabiyya. Lebih tepat sebagai hal, bukan sebagai maf'ul bi kedua. Ya. Meskipun pendapat yang lain tadi mengatakan bisa karena memang kalau dihapus amilnya yaitu sami'tunya dihapus, maka bisa menjadi mubtada khabar ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Namun Syekh Utsaimin lebih mengedepankan bahwasanya yaqulu di situ adalah hal bagi ar-rasul. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup tadi di ayat di surah An-Nisa ayat 64 Allah Ta'ala berfirman lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, situ ar-rahima ya, bisa sebagai badal. Kalau kita buka lagi i'rabul Quran, bisa sebagai badal, ya, bisa juga sebagai na'at, ya, bagi sifat, bagi lafaz Allah. Karena intinya nama-nama Allah itu kan ya nama, semua nama, bahkan lafaz Allah juga nama kan. Lafaz jalal Allah itu kan nama Allah juga. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga ada pendapat yang lain rahiman ini maf'ul bih yang kedua atau yang ketiga. Ya tergantung kita meyakininya. Di sini kalau meyakininya lafaz Allah itu maf'ul pertama, maka tawwab maf'ul bih kedua, rahiman maf'ul bih ketiga. Tidak ada berbagai pendapat ya dalam mengi'rab, maka ada yang mengatakan itu maf'ul bih kedua atau ketiga atau badal atau na'at. Ya semuanya ada referensinya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nampaknya itu sementara cukup di pelajaran kita. Kalau kita simpulkan dari ya akhwatu dhanna, maka semua yang disebutkan dalam akhwatu dhanna dari awal tadi, ada dhanna, ada hasiba, ada khala, ada za'ama, ra'a, alima,
wajada, ittakhadha, ja'ala, sami'a, ya semuanya mampu menasobkan dua maf'ul bih. Ini kaidah umum. Walaupun tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritisi di sami'a ya dan ro'a. Bahwasanya maf'ul bih keduanya itu kalau berupa kalimat, berupa jumlah, maka jadikan sebagai hal saja dibandingkan dijadikan sebagai maf'ul bih kedua. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan ya, lebih kurangnya mohon maafan. Tadi alhamdulillah kita selesaikan akhwatuz zannah. Ya, jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian. Semoga kita bisa mengambil faedah walaupun sedikit dan bisa istiqamah hingga akhir pertemuan nanti. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.